Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Nurul Mahabbah Kapongan, channel yang membahas seputar elektronika. Cuplikan di awal tadi itu adalah hasil dari modifikasi SOCL 504 seperti ini, yang menggunakan daya PSU 5 ampere CT45, yaitu kalau kita hitung total daya PSU yang dimiliki Caksono hanya berkisar di 300 watt ya. Mungkin dari sebagian teman-teman pemula belum paham bagaimana cara memilih driver yang cocok dengan daya PSU yang kita miliki. Contohnya seperti ini, driver SOCL 504 ini. Kalau kita lihat dari label dus yang ada pada driver ini, supply yang diminta itu adalah 32 VAC minimal 10 ampere ya. Jadi kalau kita hitung secara rumus ya, daya PSU yang diminta driver ini sekitar 450 watt. Jadi ketika kita memiliki supply 500 watt, kita sudah tidak perlu memodifikasi di bagian tegangan ya, karena dengan daya PSU yang kita miliki ini sudah mampu memaksimalkan kerja driver ini. Nah, lantas yang perlu kita modifikasi di sini bagaimana jalur resonansinya mendapatkan output yang sesuai dengan kita inginkan. Jadi pada modifikasi kali ini kita akan memodifikasi di bagian tegangan dan sebagian di bagian jalur resonansi. Oke, seperti apa tutorial dan modifikasinya? Ayo kita simak videonya bersama-sama. Oke teman-teman, kita lanjut ke modifikasinya. Yang pertama, teman-teman modif di bagian tegangannya, yaitu cara mengganti nilai resistor yang berfungsi sebagai penurun arus. Jadi kalau driver ini meminta arus yang masuk di sini sebesar 10 ampere, sedangkan trafo yang kita pakai di sini hanya sebesar 5 ampere. Maka di sini teman-teman harus mengecilkan nilai resistor yang bawaannya di sini 56 ohm ya. 56 ohm. Di sini Caksono menurunkan nilai resistornya menjadi 22 ohm. Ini warnanya merah hitam. Tujuan dari Caksono mengganti nilai resistor ini, dari driver ini meminta trafo sebesar 10 ampere. Nah, ketika kita memakai 10 ampere, hambatan resistor sebesar 56 ohm. Jadi di situ akan mendapatkan ampere yang sesuai ketika penggunaan supply 10 ampere yang dihambat dengan resistor 56 ohm. Nah, sedangkan kita balik lagi dengan daya PSU yang kita miliki hanya memiliki arus sebesar 5 ampere ya, 5 ampere. Nah, ketika arus 5 ampere masuk ke bagian tegangan sini, lalu dihambat dengan resistor 56 ohm, maka nilai ampere yang didapat akan semakin kecil. Nah, jadi ketika kita menggunakan trafo 5 ampere, agar nilai ampere yang masuk setelah resistor ini menyamai ampere yang digunakan pada trafo 10 ampere, maka kita harus mengurangi nilai resistor yang ada di sini. Jadi 56 ohm di sini Caksono ganti dengan setengah dari nilai resistor bawaannya, dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat tadi. Dan di situ juga aman, tidak ada kerusakan pada komponen-komponen. Jadi modifikasi yang dilakukan di sini Caksono sudah praktekkan sebelumnya
dan Cak Sono sudah uji coba. Jadi buat teman-teman yang ingin mencobanya, jangan takut atau takut gagal, takut ininya rusak atau ininya short. Jangan takut lagi, karena apa yang diberikan Cak Sono di sini sebelumnya sudah diuji coba oleh Cak Sono. Untuk modif di bagian tegangan, Cak Sono tidak memodifikasi di penggantian resistor-resistor yang lain, hanya di bagian penurun ampere ya, penurun arus di sini. Lalu setelah Cak Sono kasih signal input, ternyata resonansi yang digunakan pada driver SOCR 504 ini belum bisa memanjakan telinga Cak Sono. Jadi di situ hasil output dari driver ini sedikit ngeluh teman-teman. Jadi bagaimana agar low-nya itu cocok di telinga Cak Sono? Maka Cak Sono di sini mengganti resistor 33K ya, 33K. Di sini bawaan pabriknya 33K. Ini adalah resistor bagian bootstrap ya. Jadi ini resistor bootstrap, atau bisa teman-teman juga sebagai gain ya. Silakan teman-teman cari nilai yang cocok pada resistor ini. Bisa teman-teman menggunakan trimpot ya, trimpot 50K misalnya. Silahkan cari ada di berapa nilai resistor yang cocok. Kalau teman-teman ingin mengikuti resistor yang dipakai Cak Sono, di sini Cak Sono menggunakan resistor dengan nilai 30K, yaitu resistor 20K saya seri dengan resistor 10K. Di situ Cak Sono mendapatkan kualitas bass yang cocok dengan speaker yang dipakai Cak Sono. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk menentukan kualitas suara, mending teman-teman aplikasikan dengan speaker yang teman-teman pakai. Karena ujung tombak dari sebuah power amplifier itu adalah speakernya. Jadi bagaimana cara kita menentukan resonansi pada driver yang kita pakai ini sesuai dengan speaker yang kita pakai. Jadi nilai resistor 30K ini sudah cocok di telinga Cak Sono. Silakan teman-teman aplikasikan, silakan teman-teman coba, bisa tambah atau bisa kurangi nilai resistor ini. Yang ambang batasnya di sini setidaknya sama dengan resistor gain ya. Resistor gain yang datangnya dari output speaker ya, output speaker. Jadi ambang batasnya antara 27K sampai 47K. Karena di sini Cak Sono ingin mendapatkan suara yang lebih lantang, Cak Sono juga mengganti nilai resistor gainnya di sini dengan resistor 47K. Jadi resistor 47K ini semakin besar nilainya, maka suara yang dihasilkan output power amplifier akan semakin lantang. Nah, tentunya masih di ambang batas ya. Oke, setelah itu, setelah penggantian nilai resistor gain bootstrap, Cak Sono juga sudah menjelaskan resistor di bagian gain. Lalu kita pindah ke resistor resonan ya, resistor resonan yang bawaan pabriknya 560. Ini Cak Sono ganti dengan 330 ohm. Ini resistor yang terhubung ke ground ya, di sini ya. Dari resistor 33K ini masuk ke resistor 560, lalu masuk ke jalur ground ya. Ini semakin kecil akan semakin loss lagi, tapi ambang batas di situ untuk Cak Sono
itu paling kecil nilainya adalah 100 ohm. Di sini Caksono hanya mengganti separuhnya, yaitu dengan 330 ohm ya. Terus kita pindah lagi ke elko resonan. Ini elko resonan adalah penentu dari halus atau kasarnya bass yang dihasilkan pada output power amplifier ini ditentukan oleh kapasitor resonan ya, elko resonan di sini. Ini ambang batasnya. Nah, kalau teman-teman ingin suara di middle ya, gunakan 4,7 mikrofarad sampai 10 mikrofarad. Kalau teman-teman ingin di low, itu gunakan antara 22 mikrofarad sampai 100 mikrofarad. Nah, silakan teman-teman coba. Untuk yang di PCB ini, di driver ini Caksono menggunakan 47 mikrofarad 50 volt. Sebenarnya untuk voltnya ini tidak dibutuhkan ya, karena ini jalur resonan tidak berkaitan dengan tegangan. Oke. Lalu di sini masuk ke basis ini, basis transistor diferensial. Nah, yang dari feedback ini 47K juga masuk ke basis diferensial. Lalu kaki emitornya mengirim signal amplitudo yang dikuatkan dengan TR fast, yang akhirnya nanti akan menjadi tegangan bias ya, bias positif dan negatif di sini, dan akhirnya ke output lagi. Oke, untuk jalur bagaimana cara menentukan tegangan bias, silahkan teman-teman cari di video-video Caksono yang sebelumnya. Oke, hanya itu modifikasi yang Caksono lakukan. Jika ada penjelasan Caksono yang belum jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, setelah ini kita akan cek sound lagi, karena cuplikan yang di depan tadi itu adalah permintaan dari teman-teman, Bang, kalau cek sound sebaiknya pakai lagu koplo. Namun di sini Caksono takut cuplikan di depan itu kena copyright. Untuk di belakang Caksono akan berikan cek sound lagu DJ. Oke, simak terus videonya seperti apa kualitas suara ini. Setelah ini kita akan tentukan nilai DCO nya ya. Oke, apakah driver ini aman atau tidak. Oke, simak terus videonya ya. Sekarang kita akan cek DCO nya di skala 500 mV ya. Probo hitam di ground, probo merah di output speaker. Potensio kita tutup agar tidak ada signal input yang masuk. Putar trim potnya sampai DCO ketemu di titik 0. Oke, kita pasang tegangannya. Perhatikan jarum AVO. Ya, kita turunkan DCO nya teman-teman. Sampai benar-benar 0. Karena DCO ini menentukan keseimbangan pada tegangan bias di transistor final. Oke, sekarang kita cek bias positif ketemu berapa. Pindah skala AVO ke 2,5 volt ya. Tegangan bias ada di
milivolt. Bias negatif kita cek. Oke, sudah seimbang teman-teman, ada di 490 milivolt. Dan bias seperti ini sudah bisa mendapatkan kualitas suara yang bersih. Oke, cek soundnya kita akan pakai lagu DJ seperti biasanya, menghindari copyright. DJ kita pasang output ke speakernya. Tidak ada dengung pada speaker. Oke teman-teman, hanya seperti itu tutorial yang kita berikan di sini. Apabila ada salah kata dari Caksono dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang belum jelas dari apa yang disampaikan Caksono, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.